warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, kali ini kita berjumpa lagi pada video pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat penting, ya, dimana kali ini kita akan bahas mengenai sejarah. Sejarah apa itu? Yaitu sejarah peradaban Islam pada masa modern. Pada mata kuliah materi PAI tingkat SMA atau SMK. Sebagai pengantar pada materi kali ini, yaitu peradaban Islam itu bukan hanya milik masa lalu, tapi juga terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman hingga sampai saat sekarang ini. Nah, kita akan membahas bagaimana umat Islam menjawab tantangan zaman, siapa saja tokoh-tokohnya, dan bagaimana Islam tetap hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas 6 poin penting, yaitu yang pertama, pengertian peradaban Islam pada masa modern. Yang kedua adalah latar belakang munculnya peradaban Islam modern. Yang ketiga adalah ciri-ciri peradaban Islam modern. Yang keempat adalah bidang-bidang perkembangan peradaban Islam modern. Yang kelima adalah siapa tokoh-tokoh peradaban Islam pada masa modern. Dan yang terakhir adalah peradaban Islam modern di Indonesia. Nah, teman-teman, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian peradaban Islam pada masa modern. Apa itu? Peradaban Islam pada masa modern adalah fase ketika di mana umat Islam mulai bangkit menjawab tantangan zaman. Khususnya ini terjadi pada abad ke-18. Pada masa ini, umat Islam tidak lagi pasif, namun mereka aktif membangun pembaruan pemikiran, di mana mereka juga membangun sistem pendidikan baru, serta terlibat dalam gerakan sosial dan politik yang membawa perubahan besar. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai latar belakang munculnya peradaban Islam modern. Tentunya latar belakangnya itu mengenai yaitu beberapa faktor munculnya peradaban Islam modern. Yang pertama, kolonialisme barat. Yang kedua adalah kemunduran khalifah. Yang ketiga adalah kebangkitan pemikiran. Dan yang keempat adalah kesadaran pendidikan. Nah, mulai dari kemunduran Khalifah Utsmani, masuknya pengaruh kolonial barat, hingga kesadaran umat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Umat Islam sadar bahwa mereka tidak bisa hanya diam, namun harus ada perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dari pikiran, dan dari sistem sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah apa itu ciri-ciri peradaban Islam modern, ya. Tentunya juga ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah tajdid atau pembaruan. Yang kedua adalah pendidikan rasional. Yang ketiga adalah gerakan sosial. Dan yang keempat adalah penguatan identitas. Di mana tajdid atau pembaruan itu, umat Islam tidak hanya mengubah akidah, namun juga memperbarui pendekatan dalam beragama. Dan kemudian, pendidikan tidak lagi terbatas pada agama saja, tapi juga merambah pada ilmu pengetahuan modern. Nah, yang ketiga, munculnya gerakan sosial dan politik Islam, serta kesadaran kolektif untuk memperkuat identitas sebagai umat yang maju dan mandiri. Kemudian selanjutnya adalah bidang-bidang perkembangan Islam pada masa modern, di mana Islam pada masa modern itu berkembang di berbagai bidang, yaitu di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial budaya. Tentunya pada bidang pendidikan munculnya sekolah-sekolah modern yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Dan di bidang politik, umat Islam aktif melawan penjajah dan menyusun tatanan pemerintahan yang adil. Dan dalam bidang ekonomi, kita menyaksikan lahirnya sistem perbankan syariah dan ekonomi berbasis keumatan. Sedangkan dalam bidang sosial dan budaya, umat Islam aktif berdakwah melalui media sosial, menulis, podcast, bahkan seni. Islam menjadi identitas yang kuat dan dinamis. Selanjutnya, kita akan membahas siapa saja sih tokoh-tokoh yang berperan dalam perubahan Islam atau perkembangan Islam pada masa modern. Perubahan besar yang terjadi dalam Islam pada masa modern ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada tokoh-tokoh luar biasa yang menjadi pelopor kebangkitan Islam, seperti Jamaluddin Al-Afghani yang menyuarakan pentingnya persatuan umat Islam, kemudian Muhammad Abduh yang memperjuangkan pendidikan dan reformasi pemikiran. Di Asia Selatan ada Muhammad Iqbal
sang penyair dan pemikir Islam. Kemudian di Indonesia sendiri nih ada Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Ki Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Mereka semua ini berjuang bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan karya yang nyata. Tadi kita sudah membahas siapa saja tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan Islam ya pada masa modern ini. Nah sekarang peradaban Islam modern di Indonesia itu seperti apa? Ya, ayo kita bahas selanjutnya. Peradaban Islam modern di Indonesia. Nah, tentu di Indonesia itu sendiri, Islam modern berkembang lewat organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, lembaga-lembaga pendidikan Islam tumbuh dengan pesat, termasuk pesantren modern dan sekolah Islam terpadu. Di era sekarang, dakwah digital menjadi bagian dari wajah peradaban Islam. Banyak anak muda berdakwah lewat TikTok, Instagram, YouTube dengan sangat kreatif. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak ketinggalan zaman, tapi harus beradaptasi dan memberi warna dalam kehidupan masyarakat. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini tentang peradaban Islam pada masa modern. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa meskipun umat Islam pernah mengalami masa-masa kemunduran, namun semangat kebangkitan dan pembaruan terus tumbuh, baik melalui tokoh-tokoh besar, pemikiran-pemikiran Islam yang dinamis, maupun perkembangan teknologi dan pendidikannya. Peradaban Islam itu tidak hanya milik masa lalu, tetapi menjadi peluang dan tanggung jawab kita semua untuk mengembangkannya di masa kini. Semoga dengan memahami sejarah dan tantangan modern, kita bisa menjadi generasi Islam yang cerdas, bijaksana, dan siap berkontribusi untuk kemajuan umat dan dunia. Ingat ya teman-teman, peradaban Islam bukan hanya sekedar sejarah, tapi juga masa depan kita. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Saya Sina Rizky, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.